Abu Nawas bantah isu mengerikan tentang dudukan toilet umum. Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota ketika mendengar dua orang pegawai kebersihan berdebat sengit soal isu yang lagi viral, dudukan toilet umum bisa menularkan penyakit berbahaya. Salah seorang berkata dengan nada yakin, "Pokoknya itu benar. Dudukan toilet umum itu tempat segala macam penyakit menempel. Duduk sebentar saja bisa langsung kena infeksi." Yang satu lagi membantah, mana mungkin secepat itu. Kalau begitu, tiap hari saya sudah masuk rumah sakit." Abu Nawas yang lewat tiba-tiba diseret menjadi penengah. "Abu Nawas, tolong jelaskan. Kau paling pintar," kata orang. "Jadi siapa yang benar?" Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil menatap keduanya. "Baiklah, tapi aku jawab dengan syarat. Kalian harus jujur menjawab pertanyaanku." "Nanti." Mereka setuju. Abu Nawas mulai dengan santai. "Kalian berdua pernah ke toilet umum?" "Sering," jawab mereka kompak. "Dan kalian pernah duduk di dudukan toiletnya?" Mereka saling pandang sebentar, lalu mengangguk malu-malu. "Baik," kata Abu Nawas. "Sekarang pertanyaanku, apakah kalian pernah sakit karena itu?" Pegawai pertama berpikir keras. Tidak pernah sih, tapi orang bilang bisa bahaya." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Nah, itu masalahnya. Kalian lebih percaya, kata orang, daripada pengalaman diri sendiri." "Tapi kan katanya bakteri banyak," bantah yang satu lagi. Abu Nawas tersenyum miring. "Benar. Banyak. Tapi apakah semua bakteri itu langsung melompat seperti kutu ke kulitmu? Atau punya kaki kecil untuk mengejar duburmu sambil berteriak, 'Tangkap dia!'" Keduanya langsung menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil daun besar yang jatuh dari pohon dekat pasar. Ia meletakkannya di atas bangku warung sebagai contoh. "Bayangkan ini dudukan toilet umum," katanya. "Lalu anggap tanganmu ini, ya, tanganmu sendiri." Ia mengetuk daun itu dengan dua jari. "Kalau sekadar menyentuh permukaannya, apakah tanganmu tiba-tiba berubah warna? Atau muncul jerawat berbentuk huruf Arab?" Kedua pegawai tertawa terbahak-bahak. "Tapi ya, tetap saja tidak bisa sembarangan," lanjutnya serius. "Dudukan toilet bisa membawa bakteri jika sudah sangat kotor, berlendir, atau ada luka terbuka pada kulitmu. Itu fakta dari kehidupan sehari-hari, bukan dongeng. Tapi selama kau membersihkan dan menjaga diri, risikonya sangat kecil." Pegawai pertama mengangguk. "Berarti bukan dudukan toiletnya yang berbahaya?" "Yang berbahaya," jawab Abu Nawas sambil mengacungkan telunjuk, "adalah orang yang percaya kabar setengah benar tanpa mengecek kenyataannya." Pegawai kedua bertanya lagi. "Jadi, kalau begitu kami selama ini salah paham?" Abu Nawas menarik napas panjang, pura-pura sedih. "Bukan kalian saja. Banyak orang di kota ini panik bukan karena penyakit, tapi karena imajinasi mereka sendiri lebih ganas dari bakteri." Keduanya ternganga, lalu salah satu bertanya ragu. "Tapi Abu, kalau begitu kenapa orang masih takut duduk di toilet umum?" Abu Nawas menepuk bahunya sambil berbisik. "Mungkin, karena yang mereka takutkan bukan bakteri, tapi bayangan siapa yang duduk di situ sebelum mereka." Keduanya langsung menutup wajah sambil tertawa keras sampai membuat pedagang pasar ikut menoleh. Dan seperti biasa, Abu Nawas melenggang pergi sambil berkata, "Ada banyak hal yang kotor di dunia ini, tapi pikiran manusialah yang paling cepat menularkannya." Pegawai kebersihan itu masih tertawa ketika Abu Nawas baru berjalan beberapa langkah. Namun tawa mereka mendadak berhenti saat seorang saudagar kaya datang dengan wajah panik. "Abu Nawas, tolong aku. Ini masalah besar," teriaknya. Abu Nawas menoleh dengan tenang. "Masalah apa lagi? Kau kehilangan untamu? Atau dompetmu kabur sendiri?" "Bukan," kata saudagar itu sambil memegang perutnya. "Aku baru dari toilet umum dekat."
Pelabuhan. Duduk sebentar saja, lalu setelah keluar, perutku langsung mulas. Ini pasti infeksi dari dudukan toilet. Pegawai kebersihan yang tadi berdebat saling pandang. Ini dia, contoh nyata, bisik yang satu. Abu Nawas mendekat dan bertanya dengan nada datar, berapa lama kau duduk di toilet? Itu tidak sampai 1 menit. Tapi rasanya langsung hancur. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, aku tahu penyakitmu. Saudagar itu membelalak. Kau tahu penyakit apa? Penyakit terburu-buru, jawab Abu Nawas. Perutmu mulas bukan karena dudukan toilet, tapi karena kau lari-lari dari pasar ke pelabuhan sambil menahan hajat, lalu kau paksa diri duduk dengan tergesa-gesa. Tubuhmu protes. Pegawai kebersihan mulai cekikikan lagi. Tidak, bantah si saudagar. Ini pasti karena bakteri. Dudukan itu dingin seperti batu es. Seru Abu Nawas, jadi sebenarnya bukan toilet yang kau takutkan. Kau hanya kaget karena dinginnya, lalu pikiranmu mengarang cerita tentang infeksi. Saudagar itu mulai goyah. Lalu, menurutmu aku tak kenapa-kenapa? Kecuali kalau dudukan toilet itu menggigitmu, kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. Kau baik-baik saja. Pegawai kebersihan langsung meledak tawa, tetapi Abu Nawas melanjutkan dengan lebih serius. Dengarlah. Orang selalu menyalahkan benda mati, dudukan toilet, gagang pintu, kursi umum. Padahal tubuh manusia jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Yang membuat orang sakit biasanya bukan dudukan toilet, tapi kebiasaan buruknya sendiri. Saudagar itu mengerutkan dahi. Kebiasaan buruk apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk tangannya. Kau tadi makan gorengan 5 potong, lalu minum susu dingin, lalu berlari-lari menahan kebelet. Itu kombinasi sempurna untuk membuat perut memberontak. Saudagar itu terpaku, lalu pelan-pelan wajahnya memerah. Itu benar. Pegawai kebersihan menahan tawa dengan susah payah. Abu Nawas lalu mengangkat ujung jubahnya sedikit, menghindari genangan air di tanah. Kalian selalu berpikir penyakit datang dari hal-hal yang kalian lihat menjijikkan. Padahal, yang sering membuat masalah justru hal-hal yang kalian anggap sepele, seperti makan tidak teratur, stres, atau panik berlebihan. Saudagar itu akhirnya bernapas lega. Jadi aku tidak akan mati karena dudukan toilet itu. Kalau ada orang mati hanya karena duduk di toilet, kata Abu Nawas, seluruh kota ini sudah tinggal nama sejak bertahun-tahun lalu. Pegawai kebersihan kembali tertawa, kali ini lebih keras. Saudagar itu tersenyum malu, lalu pamit. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, namun pegawai kebersihan pertama mengejarnya sambil berkata, Abu, jadi kesimpulannya, dudukan toilet itu aman. Abu Nawas berhenti sebentar, menatap keduanya dengan sorot mata nakal. Aman, selama tidak terlalu kotor, tidak retak, tidak berlendir, dan kalian tidak duduk sambil membaca rumor-rumor bodoh yang membuat kalian sakit duluan. Pegawai kebersihan kedua bertanya lagi. Lalu apa yang paling berbahaya dari toilet umum? Abu Nawas mendekat, menunduk, dan berbisik. Yang paling berbahaya adalah orang yang lupa mencuci tangan setelah menggunakannya. Mereka menelan ludah bersamaan. Abu Nawas berjalan pergi sambil bergumam. Dudukan toilet jarang menimbulkan penyakit, tapi tangan manusia, itu urusan lain. Pegawai kebersihan itu saling pandang, lalu keduanya berlari kembali ke toilet umum. Bukan untuk membersihkan dudukannya, tapi untuk mencuci tangan secepat mungkin. Pegawai kebersihan itu baru saja selesai mencuci tangan ketika seorang wanita parubaya muncul dengan wajah panik sambil membawa ember kecil. Ada Abu Nawas di sini. Tolong. Ini masalah gawat. Pegawai kebersihan menunjuk arah jalan. Wanita itu segera berlari kecil menghampiri Abu Nawas yang sedang membeli roti. Abu, aku butuh penjelasanmu segera.
Ini soal toilet umum lagi. Abu Nawas mengunyah roti pelan-pelan tanpa terburu-buru. Kali ini apa? Dudukan toilet tiba-tiba berbicara. Bukan, jawab wanita itu dengan suara gemetar. Aku baru saja mengepel toilet wanita. Setelah itu aku keluar sebentar. Begitu kembali, lantainya sudah ada bercak-bercak aneh. Warnanya hijau kebiruan seperti lendir penyakit. Pegawai kebersihan yang tadi mengikuti dari belakang langsung menutup mulut menahan tawa karena tahu bagaimana Abu Nawas biasanya menghadapi hal seperti ini. Boleh aku lihat embermu? Tanya Abu Nawas. Wanita itu menyerahkannya. Abu Nawas mengaduk isi ember itu dengan gagang sendok kayu dari tukang roti. Airnya berbusa tipis dan berwarna kebiruan. Sabun apa yang kau pakai? Tanya Abu Nawas. Sabun baru. Katanya antibakteri 3 kali lipat. Mahal pula. Dan kau menyapu lantai toilet yang terkena sinar matahari langsung dari jendela? Tanya. Abu melanjutkan. Iya. Memang kenapa? Abu Nawas berdiri sambil menghitung sesuatu dengan jemarinya, seolah sedang menjumlahkan hutang seminggu penuh. Sabun yang kau pakai berubah warna jika terkena sinar matahari. Busa yang menempel di sela-sela lantai menyerap cahaya dan berubah warna menjadi hijau kebiruan. Itu bukan lendir penyakit. Itu justru tanda sabunmu bekerja. Wanita itu terpaku. Itu sabun bekerja. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Kalau warna sabunmu berubah menjadi ungu menyala, barulah kau harus panik, karena itu berarti minyak gorengmu tumpah ke lantai. Pegawai kebersihan langsung terbahak. Wanita itu mulai menyadari betapa tegangnya ia tanpa alasan. Jadi, lantai itu aman. Aman, jawab Abu Nawas. Yang tidak aman adalah pikiran manusia yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum diperiksa. Wanita itu mengembuskan napas lega dan kembali ke toilet dengan senyum lebar. Namun, baru beberapa langkah, seorang pemuda kurus muncul sambil membawa papan pengumuman. Abu Nawas. Tolong tentukan apakah aku harus menempelkan papan ini atau tidak. Abu Nawas membaca isi papan itu. Peringatan. Dudukan toilet dapat menyebabkan 30 jenis penyakit. Mematikan. Abu Nawas mengangkat alis tinggi-tinggi. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Dari seorang pedagang jamu, jawab pemuda itu cepat. Katanya, kalau orang takut toilet umum, mereka akan lebih banyak beli jamunya. Pegawai kebersihan spontan memegangi kepala. Aduh. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan tatapan campuran antara iba dan geli. Kau tahu kenapa orang mudah ditakut-takuti tentang toilet? Pemuda itu menggeleng. Karena orang tidak bisa melihat bakteri. Apapun yang tak terlihat membuat manusia membayangkan hal yang jauh lebih menakutkan dari kenyataannya. Pemuda itu menatap papan yang ia bawa. Jadi, harus aku pasang. Pasang saja, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Tapi ganti tulisannya. Pemuda itu mengeluarkan kapur. Apa tulisannya? Abu Nawas menunjuk papan itu sambil berkata pelan. Tulislah, toilet ini aman. Yang penting cuci tangan dan jangan percaya pedagang jamu yang suka menakut-nakuti. Pegawai kebersihan tertawa sambil bertepuk tangan. Pemuda itu terdiam, lalu dengan patuh menghapus tulisan lamanya dan mengganti sesuai saran Abu Nawas. Ketika papan itu berdiri tegak di depan toilet, orang-orang yang lewat membaca dan saling tersenyum. Beberapa malah merasa lebih tenang dan masuk tanpa ragu. Abu Nawas berjalan pergi sambil mengunyah roti sisa terakhir, lalu bergumam. Jika ketakutan lebih cepat menyebar daripada penyakit, setidaknya seseorang harus menyembuhkan ketakutan itu dulu. Di belakangnya, pegawai kebersihan saling menatap dan sepakat bahwa Abu Nawas baru saja menyelesaikan 3 masalah toilet sekaligus, tanpa menyentuh satu pun toiletnya. Para penghuni pasar mulai membicarakan papan baru di depan toilet umum itu. Ada yang
tersenyum lega, ada yang mengangguk-angguk paham, dan ada juga yang tiba-tiba mencuci tangan 2 kali lebih lama dari biasanya. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ringan dan lucu. Di tengah keramaian itu, seorang bocah kecil berlari menghampiri Abu Nawas sambil membawa secarik kertas lusuh. "Abu, ayahku suruh aku tanya ini," katanya sambil mengulurkan kertas yang penuh coretan terburu-buru. Abu Nawas mengambilnya. Tertulis, "Benarkah dudukan toilet bisa memindahkan penyakit kulit hanya dengan sekali duduk?" Abu Nawas tertawa kecil. Ayahmu ini keras kepala. Padahal ia pernah duduk di batu pinggir sungai yang lebih kotor daripada toilet pasar, tapi tak pernah apa-apa. Bocah itu berkedip bingung. "Jadi bagaimana?" aku jawab ayah. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengannya. "Katakan pada ayahmu, penyakit tidak muncul hanya karena seseorang menyentuh benda yang disentuh orang lain. Penyakit muncul jika seseorang tidak menjaga kebersihannya sendiri. Dan katakan juga, kalau ayahmu bisa sakit hanya karena duduk sebentar, berarti ia bukan salah tempat duduknya, tapi salah cara hidupnya." Bocah itu tertawa lebar dan berlari pulang sambil meneriakkan jawaban itu dengan bangga. Pegawai kebersihan yang masih mengamati dari jauh mendekat lagi. "Abu, sepertinya hari ini semua orang bertanya soal toilet. Kau tak capek menjawabnya?" Abu Nawas mengibaskan tangannya. "Tidak. Yang melelahkan itu bukan pertanyaannya, tapi ketakutan yang sama terus diulang-ulang." Pegawai itu mengangguk pelan. "Jadi, menurutmu apa pelajaran yang harus kami sampaikan kepada orang-orang?" Abu Nawas menatap sekitar, pasar ramai, penjual makanan, anak-anak bermain, orang keluar masuk toilet dengan lebih santai. "Pelajarannya sederhana," katanya akhirnya. "Dunia ini penuh hal yang kotor. Tapi kebanyakan tidak berbahaya. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika orang berhenti berpikir, lalu mulai menuduh sesuatu yang tidak bersalah." Pegawai kebersihan menatap papan pengumuman baru yang berdiri tegak. "Dan itu termasuk dudukan toilet?" "Ya," jawab Abu Nawas. "Dudukan toilet tidak pernah berniat jahat kepada siapapun. Iya, hanya benda diam. Yang membuatnya menakutkan adalah bayangan manusia sendiri." Saat Abu Nawas bersiap pergi, seseorang dari kejauhan tanpa sengaja memercikkan air dari ember ke lantai. Orang-orang menoleh panik, tapi Abu hanya tersenyum, dan semua tiba-tiba merasa tidak perlu takut. Mereka malah tertawa bersama. Abu Nawas akhirnya berjalan perlahan keluar dari pasar, meninggalkan suasana yang lebih tenang daripada sebelumnya. Pegawai kebersihan melihatnya pergi dan berbisik kepada rekannya. "Heran ya, hari ini Abu tidak menyentuh satu pun sudut toilet. Tapi rasanya, semua toiletnya jadi lebih aman." Rekannya mengangguk. "Bukan toiletnya yang bersih, tapi kepalanya orang-orang." Suara tawa kecil dari para pedagang mengikuti langkah Abu Nawas yang menjauh, seolah seluruh pasar memahami satu hal yang baru saja ia ajarkan tanpa mereka sadari. Ketakutan mudah menular, tapi sedikit akal sehat dapat menyembuhkan seluruh kota. Abu Nawas bantah isu mengerikan tentang dudukan toilet umum. Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota ketika mendengar 2 orang pegawai kebersihan berdebat sengit soal isu yang lagi viral, dudukan toilet umum bisa menularkan penyakit berbahaya. Salah seorang berkata dengan nada yakin, "Pokoknya itu benar. Dudukan toilet umum itu tempat segala macam penyakit menempel. Duduk sebentar saja bisa langsung kena infeksi." Yang satu lagi membantah, mana mungkin secepat itu. Kalau begitu, tiap hari saya sudah masuk rumah sakit." Abu Nawas yang lewat tiba-tiba diseret menjadi penengah. "Abu Nawas, tolong jelaskan. Kau paling pintar," kata orang. "Jadi siapa yang benar?" Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil menatap keduanya. "Baiklah, tapi aku jawab dengan syarat.
Kalian harus jujur menjawab pertanyaanku. Nanti. Mereka setuju. Abu Nawas mulai dengan santai. Kalian berdua pernah ke toilet umum? Sering, jawab mereka kompak. Dan kalian pernah duduk di dudukan toiletnya? Mereka saling pandang sebentar, lalu mengangguk malu-malu. Baik, kata Abu Nawas. Sekarang pertanyaanku, apakah kalian pernah sakit karena itu? Pegawai pertama berpikir keras. Tidak pernah sih, tapi orang bilang bisa bahaya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Nah, itu masalahnya. Kalian lebih percaya, kata orang, daripada pengalaman diri sendiri. Tapi kan katanya bakteri banyak, bantah yang satu lagi. Abu Nawas tersenyum miring. Benar. Banyak. Tapi apakah semua bakteri itu langsung melompat seperti kutu ke kulitmu? Atau punya kaki kecil untuk mengejar duburmu sambil berteriak, tangkap dia. Keduanya langsung menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil daun besar yang jatuh dari pohon dekat pasar. Ia meletakkannya di atas bangku warung sebagai contoh. Bayangkan ini dudukan toilet umum, katanya. Lalu anggap tanganmu ini, ya. Tanganmu sendiri. Ia mengetuk daun itu dengan 2 jari. Kalau sekadar menyentuh permukaannya, apakah tanganmu tiba-tiba berubah warna? Atau muncul jerawat berbentuk huruf Arab? Kedua pegawai tertawa terbahak-bahak. Tapi ya, tetap saja tidak bisa sembarangan, lanjutnya serius. Dudukan toilet bisa membawa bakteri jika sudah sangat kotor, berlendir, atau ada luka terbuka pada kulitmu. Itu fakta dari kehidupan sehari-hari, bukan dongeng. Tapi selama kau membersihkan dan menjaga diri, risikonya sangat kecil. Pegawai pertama mengangguk. Berarti bukan dudukan toiletnya yang berbahaya. Yang berbahaya, jawab Abu Nawas sambil mengacungkan telunjuk, adalah orang yang percaya kabar setengah benar tanpa mengecek kenyataannya. Pegawai kedua bertanya lagi. Jadi, kalau begitu kami selama ini salah paham. Abu Nawas menarik napas panjang, pura-pura sedih. Bukan kalian saja. Banyak orang di kota ini panik bukan karena penyakit, tapi karena imajinasi mereka sendiri lebih ganas dari bakteri. Keduanya ternganga, lalu salah satu bertanya ragu. Tapi Abu, kalau begitu kenapa orang masih takut duduk di toilet umum? Abu Nawas menepuk bahunya sambil berbisik. Mungkin, karena yang mereka takutkan bukan bakteri. Tapi bayangan siapa yang duduk di situ sebelum mereka. Keduanya langsung menutup wajah sambil tertawa keras sampai membuat pedagang pasar ikut menoleh. Dan seperti biasa, Abu Nawas melenggang pergi sambil berkata, ada banyak hal yang kotor di dunia ini, tapi pikiran manusialah yang paling cepat menularkannya. Pegawai kebersihan itu masih tertawa ketika Abu Nawas baru berjalan beberapa langkah. Namun tawa mereka mendadak berhenti saat seorang saudagar kaya datang dengan wajah panik. Abu Nawas, tolong aku. Ini masalah besar, teriaknya. Abu Nawas menoleh dengan tenang. Masalah apa lagi? Kau kehilangan untamu? Atau dompetmu kabur sendiri? Bukan, kata saudagar itu sambil memegang perutnya. Aku baru dari toilet umum dekat pelabuhan. Duduk sebentar saja, lalu setelah keluar, perutku langsung mulas. Ini pasti infeksi dari dudukan toilet. Pegawai kebersihan yang tadi berdebat saling pandang. Ini dia, contoh nyata, bisik yang satu. Abu Nawas mendekat dan bertanya dengan nada datar, berapa lama kau duduk di toilet? Itu tidak sampai 1 menit. Tapi rasanya langsung hancur. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, aku tahu penyakitmu. Saudagar itu membelalak. Kau tahu penyakit apa? Penyakit terburu-buru, jawab Abu Nawas. Perutmu mulas bukan karena dudukan toilet. Tapi karena kau lari-lari dari pasar ke pelabuhan sambil menahan hajat, lalu kau paksa diri duduk dengan tergesa-gesa. Tubuhmu protes.
Pegawai kebersihan mulai cekikikan lagi. Tidak, bantah si saudagar. Ini pasti karena bakteri. Dudukan itu dingin seperti batu es. Seru Abu Nawas, jadi sebenarnya bukan toilet yang kau takutkan. Kau hanya kaget. Karena dinginnya, lalu pikiranmu mengarang cerita tentang infeksi. Saudagar itu mulai goyah. Lalu, menurutmu aku tak kenapa-kenapa? Kecuali kalau dudukan toilet itu menggigitmu, kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. Kau baik-baik saja. Pegawai kebersihan langsung meledak tawa, tetapi Abu Nawas melanjutkan dengan lebih serius. Dengarlah. Orang selalu menyalahkan benda mati, dudukan toilet, gagang pintu, kursi umum. Padahal tubuh manusia jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Yang membuat orang sakit biasanya bukan dudukan toilet, tapi kebiasaan buruknya sendiri. Saudagar itu mengerutkan dahi. Kebiasaan buruk apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk tangannya. Kau tadi makan gorengan 5 potong, lalu minum susu dingin, lalu berlari-lari menahan kebelet. Itu kombinasi sempurna untuk membuat perut memberontak. Saudagar itu terpaku, lalu pelan-pelan wajahnya memerah. Itu benar. Pegawai kebersihan menahan tawa dengan susah payah. Abu Nawas lalu mengangkat ujung jubahnya sedikit, menghindari genangan air di tanah. Kalian selalu berpikir penyakit datang dari hal-hal yang kalian lihat menjijikkan. Padahal, yang sering membuat masalah justru hal-hal yang kalian anggap sepele, seperti makan tidak teratur, stres, atau panik berlebihan. Saudagar itu akhirnya bernapas lega. Jadi aku tidak akan mati karena dudukan toilet itu. Kalau ada orang mati hanya karena duduk di toilet, kata Abu Nawas, seluruh kota ini sudah tinggal nama sejak bertahun-tahun lalu. Pegawai kebersihan kembali tertawa, kali ini lebih keras. Saudagar itu tersenyum malu, lalu pamit. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, namun pegawai kebersihan pertama mengejarnya sambil berkata, Abu, jadi kesimpulannya, dudukan toilet itu aman. Abu Nawas berhenti sebentar, menatap keduanya dengan sorot mata nakal. Aman, selama tidak terlalu kotor, tidak retak, tidak berlendir, dan kalian tidak duduk sambil membaca rumor-rumor bodoh yang membuat kalian sakit duluan. Pegawai kebersihan kedua bertanya lagi. Lalu apa yang paling berbahaya dari toilet umum? Abu Nawas mendekat, menunduk, dan berbisik. Yang paling berbahaya adalah orang yang lupa mencuci tangan setelah menggunakannya. Mereka menelan ludah bersamaan. Abu Nawas berjalan pergi sambil bergumam. Dudukan toilet jarang menimbulkan penyakit, tapi tangan manusia, itu urusan lain. Pegawai kebersihan itu saling pandang, lalu keduanya berlari kembali ke toilet umum. Bukan untuk membersihkan dudukannya, tapi untuk mencuci tangan secepat mungkin. Pegawai kebersihan itu baru saja selesai mencuci tangan ketika seorang wanita parubaya muncul dengan wajah panik sambil membawa ember kecil. Ada Abu Nawas di sini. Tolong. Ini masalah gawat. Pegawai kebersihan menunjuk arah jalan. Wanita itu segera berlari kecil menghampiri Abu Nawas yang sedang membeli roti. Abu, aku butuh penjelasanmu segera. Ini soal toilet umum lagi. Abu Nawas mengunyah roti pelan-pelan tanpa terburu-buru. Kali ini apa? Dudukan toilet tiba-tiba berbicara. Bukan, jawab wanita itu dengan suara gemetar. Aku baru saja mengepel toilet wanita. Setelah itu aku keluar sebentar. Begitu kembali, lantainya sudah ada bercak-bercak aneh. Warnanya hijau kebiruan seperti lendir penyakit. Pegawai kebersihan yang tadi mengikuti dari belakang langsung menutup mulut menahan tawa karena tahu bagaimana Abu Nawas biasanya menghadapi hal seperti ini. Boleh aku lihat embermu? Tanya Abu Nawas. Wanita itu menyerahkannya. Abu Nawas mengaduk isi ember itu dengan gagang sendok kayu dari tukang roti. Airnya berbusa tipis dan berwarna kebiruan.
Sabun apa yang kau pakai? Tanya Abu Nawas. Sabun baru. Katanya antibakteri 3 kali lipat. Mahal pula. Dan kau menyapu lantai toilet yang terkena sinar matahari langsung dari jendela? Tanya. Abu melanjutkan. Iya. Memang kenapa? Abu Nawas berdiri sambil menghitung sesuatu dengan jemarinya, seolah sedang menjumlahkan hutang seminggu penuh. Sabun yang kau pakai berubah warna jika terkena sinar matahari. Busa yang menempel di sela-sela lantai menyerap cahaya dan berubah warna menjadi hijau kebiruan. Itu bukan lendir penyakit. Itu justru tanda sabunmu bekerja. Wanita itu terpaku. Itu sabun bekerja. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Kalau warna sabunmu berubah menjadi ungu menyala, barulah kau harus panik, karena itu berarti minyak gorengmu tumpah ke lantai. Pegawai kebersihan langsung terbahak. Wanita itu mulai menyadari betapa tegangnya ia tanpa alasan. Jadi, lantai itu aman. Aman, jawab Abu Nawas. Yang tidak aman adalah pikiran manusia yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum diperiksa. Wanita itu mengembuskan napas lega dan kembali ke toilet dengan senyum lebar. Namun, baru beberapa langkah, seorang pemuda kurus muncul sambil membawa papan pengumuman. Abu Nawas. Tolong tentukan apakah aku harus menempelkan papan ini atau tidak. Abu Nawas membaca isi papan itu. Peringatan. Dudukan toilet dapat menyebabkan 30 jenis penyakit. Mematikan. Abu Nawas mengangkat alis tinggi-tinggi. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Dari seorang pedagang jamu, jawab pemuda itu cepat. Katanya, kalau orang takut toilet umum, mereka akan lebih banyak beli jamunya. Pegawai kebersihan spontan memegangi kepala. Aduh. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan tatapan campuran antara iba dan geli. Kau tahu kenapa orang mudah ditakut-takuti tentang toilet? Pemuda itu menggeleng. Karena orang tidak bisa melihat bakteri. Apapun yang tak terlihat membuat manusia membayangkan hal yang jauh lebih menakutkan dari kenyataannya. Pemuda itu menatap papan yang ia bawa. Jadi, harus aku pasang. Pasang saja, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Tapi ganti tulisannya. Pemuda itu mengeluarkan kapur. Apa tulisannya? Abu Nawas menunjuk papan itu sambil berkata pelan. Tulislah, toilet ini aman. Yang penting cuci tangan dan jangan percaya pedagang jamu yang suka menakut-nakuti. Pegawai kebersihan tertawa sambil bertepuk tangan. Pemuda itu terdiam, lalu dengan patuh menghapus tulisan lamanya dan mengganti sesuai saran Abu Nawas. Ketika papan itu berdiri tegak di depan toilet, orang-orang yang lewat membaca dan saling tersenyum. Beberapa malah merasa lebih tenang dan masuk tanpa ragu. Abu Nawas berjalan pergi sambil mengunyah roti sisa terakhir, lalu bergumam. Jika ketakutan lebih cepat menyebar daripada penyakit, setidaknya seseorang harus menyembuhkan ketakutan itu dulu. Di belakangnya, pegawai kebersihan saling menatap dan sepakat bahwa Abu Nawas baru saja menyelesaikan 3 masalah toilet sekaligus, tanpa menyentuh satu pun toiletnya. Para penghuni pasar mulai membicarakan papan baru di depan toilet umum itu. Ada yang tersenyum lega, ada yang mengangguk-angguk paham, dan ada juga yang tiba-tiba mencuci tangan 2 kali lebih lama dari biasanya. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ringan dan lucu. Di tengah keramaian itu, seorang bocah kecil berlari menghampiri Abu Nawas sambil membawa secarik kertas lusuh. Abu, ayahku suruh aku tanya ini, katanya sambil mengulurkan kertas yang penuh coretan terburu-buru. Abu Nawas mengambilnya. Tertulis. Benarkah dudukan toilet bisa memindahkan penyakit kulit hanya dengan sekali duduk? Abu Nawas tertawa kecil. Ayahmu ini keras kepala. Padahal ia pernah duduk di batu pinggir sungai yang lebih kotor daripada toilet pasar, tapi tak pernah apa-apa. Bocah itu berkedip bingung.
Jadi bagaimana, aku jawab ayah. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengannya. Katakan pada ayahmu, penyakit tidak muncul hanya karena seseorang menyentuh benda yang disentuh orang lain. Penyakit muncul jika seseorang tidak menjaga kebersihannya sendiri. Dan katakan juga, kalau ayahmu bisa sakit hanya karena duduk sebentar, berarti ia bukan salah tempat duduknya, tapi salah cara hidupnya. Bocah itu tertawa lebar dan berlari pulang sambil meneriakkan jawaban itu dengan bangga. Pegawai kebersihan yang masih mengamati dari jauh mendekat lagi. Abu, sepertinya hari ini semua orang bertanya soal toilet. Kau tak capek menjawabnya? Abu Nawas mengibaskan tangannya. Tidak. Yang melelahkan itu bukan pertanyaannya, tapi ketakutan yang sama terus diulang-ulang. Pegawai itu mengangguk pelan. Jadi, menurutmu apa pelajaran yang harus kami sampaikan kepada orang-orang? Abu Nawas menatap sekitar, pasar ramai, penjual makanan, anak-anak bermain, orang keluar masuk toilet dengan lebih santai. Pelajarannya sederhana, katanya akhirnya. Dunia ini penuh hal yang kotor. Tapi kebanyakan tidak berbahaya. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika orang berhenti berpikir, lalu mulai menuduh sesuatu yang tidak bersalah. Pegawai kebersihan menatap papan pengumuman baru yang berdiri tegak. Dan itu termasuk dudukan toilet. Ya, jawab Abu Nawas. Dudukan toilet tidak pernah berniat jahat kepada siapapun. Iya. Hanya benda diam. Yang membuatnya menakutkan adalah bayangan manusia sendiri. Saat Abu Nawas bersiap pergi, seseorang dari kejauhan tanpa sengaja memercikkan air dari ember ke lantai. Orang-orang menoleh panik, tapi Abu hanya tersenyum, dan semua tiba-tiba merasa tidak perlu takut. Mereka malah tertawa bersama. Abu Nawas akhirnya berjalan perlahan keluar dari pasar, meninggalkan suasana yang lebih tenang daripada sebelumnya. Pegawai kebersihan melihatnya pergi dan berbisik kepada rekannya. Heran ya, hari ini Abu tidak menyentuh satu pun sudut toilet. Tapi rasanya, semua toiletnya jadi lebih aman. Rekannya mengangguk. Bukan toiletnya yang bersih, tapi kepalanya orang-orang. Suara tawa kecil dari para pedagang mengikuti langkah Abu Nawas yang menjauh, seolah seluruh pasar memahami satu hal yang baru saja ia ajarkan tanpa mereka sadari. Ketakutan mudah menular, tapi sedikit akal sehat dapat menyembuhkan seluruh kota. Abu Nawas bantah isu mengerikan tentang dudukan toilet umum. Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota ketika mendengar dua orang pegawai kebersihan berdebat sengit soal isu yang lagi viral, dudukan toilet umum bisa menularkan penyakit berbahaya. Salah seorang berkata dengan nada yakin. Pokoknya itu benar. Dudukan toilet umum itu tempat segala macam penyakit menempel. Duduk sebentar saja bisa langsung kena infeksi. Yang satu lagi membantah. Mana mungkin secepat itu? Kalau begitu, tiap hari saya sudah masuk rumah sakit. Abu Nawas yang lewat tiba-tiba diseret menjadi penengah. Abu Nawas, tolong jelaskan. Kau paling pintar, kata orang. Jadi siapa yang benar? Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil menatap keduanya. Baiklah, tapi aku jawab dengan syarat. Kalian harus jujur menjawab pertanyaanku. Nanti. Mereka setuju. Abu Nawas mulai dengan santai. Kalian berdua pernah ke toilet umum? Sering, jawab mereka kompak. Dan kalian pernah duduk di dudukan toiletnya? Mereka saling pandang sebentar, lalu mengangguk malu-malu. Baik, kata Abu Nawas. Sekarang pertanyaanku, apakah kalian pernah sakit karena itu? Pegawai pertama berpikir keras. Tidak pernah sih, tapi orang bilang bisa bahaya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Nah, itu masalahnya. Kalian lebih percaya, kata orang, daripada pengalaman diri sendiri. Tapi kan katanya bakteri banyak, bantah yang satu lagi. Abu Nawas tersenyum miring. Benar. Banyak.
Tapi apakah semua bakteri itu langsung melompat seperti kutu ke kulitmu? Atau punya kaki kecil untuk mengejar duburmu sambil berteriak, "Tangkap dia!" Keduanya langsung menahan tawa. Abu Nawas lalu mengambil daun besar yang jatuh dari pohon dekat pasar. Ia meletakkannya di atas bangku warung sebagai contoh. "Bayangkan ini dudukan toilet umum," katanya. "Lalu anggap tanganmu ini, ya, tanganmu sendiri." Ia mengetuk daun itu dengan 2 jari. "Kalau sekadar menyentuh permukaannya, apakah tanganmu tiba-tiba berubah warna? Atau muncul jerawat berbentuk huruf Arab?" Kedua pegawai tertawa terbahak-bahak. "Tapi ya, tetap saja tidak bisa sembarangan," lanjutnya serius. "Dudukan toilet bisa membawa bakteri jika sudah sangat kotor, berlendir, atau ada luka terbuka pada kulitmu. Itu fakta dari kehidupan sehari-hari, bukan dongeng. Tapi selama kau membersihkan dan menjaga diri, risikonya sangat kecil." Pegawai pertama mengangguk. "Berarti bukan dudukan toiletnya yang berbahaya." "Yang berbahaya," jawab Abu Nawas sambil mengacungkan telunjuk, "adalah orang yang percaya kabar setengah benar tanpa mengecek kenyataannya." Pegawai kedua bertanya lagi. "Jadi, kalau begitu kami selama ini salah paham?" Abu Nawas menarik napas panjang, pura-pura sedih. "Bukan kalian saja. Banyak orang di kota ini panik bukan karena penyakit, tapi karena imajinasi mereka sendiri lebih ganas dari bakteri." Keduanya ternganga, lalu salah satu bertanya ragu. "Tapi Abu, kalau begitu kenapa orang masih takut duduk di toilet umum?" Abu Nawas menepuk bahunya sambil berbisik. "Mungkin, karena yang mereka takutkan bukan bakteri. Tapi bayangan siapa yang duduk di situ sebelum mereka." Keduanya langsung menutup wajah sambil tertawa keras sampai membuat pedagang pasar ikut menoleh. Dan seperti biasa, Abu Nawas melenggang pergi sambil berkata, "Ada banyak hal yang kotor di dunia ini, tapi pikiran manusialah yang paling cepat menularkannya." Pegawai kebersihan itu masih tertawa ketika Abu Nawas baru berjalan beberapa langkah. Namun tawa mereka mendadak berhenti saat seorang saudagar kaya datang dengan wajah panik. "Abu Nawas, tolong aku. Ini masalah besar," teriaknya. Abu Nawas menoleh dengan tenang. "Masalah apa lagi? Kau kehilangan untamu? Atau dompetmu kabur sendiri?" "Bukan," kata saudagar itu sambil memegang perutnya. "Aku baru dari toilet umum dekat pelabuhan. Duduk sebentar saja, lalu setelah keluar, perutku langsung mulas. Ini pasti infeksi dari dudukan toilet." Pegawai kebersihan yang tadi berdebat saling pandang. "Ini dia, contoh nyata," bisik yang satu. Abu Nawas mendekat dan bertanya dengan nada datar, "Berapa lama kau duduk di toilet?" "Itu tidak sampai 1 menit. Tapi rasanya langsung hancur." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, aku tahu penyakitmu." Saudagar itu membelalak. "Kau tahu penyakit apa?" "Penyakit terburu-buru," jawab Abu Nawas. "Perutmu mulas bukan karena dudukan toilet, tapi karena kau lari-lari dari pasar ke pelabuhan sambil menahan hajat, lalu kau paksa diri duduk dengan tergesa-gesa. Tubuhmu protes." Pegawai kebersihan mulai cekikikan lagi. "Tidak," bantah si saudagar. "Ini pasti karena bakteri. Dudukan itu dingin seperti batu es." "Ah," seru Abu Nawas, "jadi sebenarnya bukan toilet yang kau takutkan. Kau hanya kaget karena dinginnya, lalu pikiranmu mengarang cerita tentang infeksi." Saudagar itu mulai goyah. "Lalu, menurutmu aku tak kenapa-kenapa? Kecuali kalau dudukan toilet itu menggigitmu," kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Kau baik-baik saja." Pegawai kebersihan langsung meledak tawa, tetapi Abu Nawas melanjutkan dengan lebih serius. "Dengarlah. Orang selalu menyalahkan benda mati, dudukan toilet, gagang pintu, kursi umum. Padahal tubuh manusia jauh lebih kuat dari yang kalian kira.
yang membuat orang sakit biasanya bukan dudukan toilet, tapi kebiasaan buruknya sendiri. Saudagar itu mengerutkan dahi. Kebiasaan buruk apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk tangannya. Kau tadi makan gorengan 5 potong, lalu minum susu dingin, lalu berlari-lari menahan kebelet. Itu kombinasi sempurna untuk membuat perut memberontak. Saudagar itu terpaku, lalu pelan-pelan wajahnya memerah. Itu benar. Pegawai kebersihan menahan tawa dengan susah payah. Abu Nawas lalu mengangkat ujung jubahnya sedikit, menghindari genangan air di tanah. Kalian selalu berpikir penyakit datang dari hal-hal yang kalian lihat menjijikkan. Padahal, yang sering membuat masalah justru hal-hal yang kalian anggap sepele, seperti makan tidak teratur, stres, atau panik berlebihan. Saudagar itu akhirnya bernapas lega. Jadi aku tidak akan mati karena dudukan toilet itu. Kalau ada orang mati hanya karena duduk di toilet, kata Abu Nawas, seluruh kota ini sudah tinggal nama sejak bertahun-tahun lalu. Pegawai kebersihan kembali tertawa, kali ini lebih keras. Saudagar itu tersenyum malu, lalu pamit. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, namun pegawai kebersihan pertama mengejarnya sambil berkata, Abu, jadi kesimpulannya, dudukan toilet itu aman. Abu Nawas berhenti sebentar, menatap keduanya dengan sorot mata nakal. Aman, selama tidak terlalu kotor, tidak retak, tidak berlendir, dan kalian tidak duduk sambil membaca rumor-rumor bodoh yang membuat kalian sakit duluan. Pegawai kebersihan kedua bertanya lagi. Lalu apa yang paling berbahaya dari toilet umum? Abu Nawas mendekat, menunduk, dan berbisik. Yang paling berbahaya adalah orang yang lupa mencuci tangan setelah menggunakannya. Mereka menelan ludah bersamaan. Abu Nawas berjalan pergi sambil bergumam. Dudukan toilet jarang menimbulkan penyakit, tapi tangan manusia, itu urusan lain. Pegawai kebersihan itu saling pandang, lalu keduanya berlari kembali ke toilet umum. Bukan untuk membersihkan dudukannya, tapi untuk mencuci tangan secepat mungkin. Pegawai kebersihan itu baru saja selesai mencuci tangan ketika seorang wanita parubaya muncul dengan wajah panik sambil membawa ember kecil. Ada Abu Nawas di sini. Tolong. Ini masalah gawat. Pegawai kebersihan menunjuk arah jalan. Wanita itu segera berlari kecil menghampiri Abu Nawas yang sedang membeli roti. Abu, aku butuh penjelasanmu segera. Ini soal toilet umum lagi. Abu Nawas mengunyah roti pelan-pelan tanpa terburu-buru. Kali ini apa? Dudukan toilet tiba-tiba berbicara. Bukan, jawab wanita itu dengan suara gemetar. Aku baru saja mengepel toilet wanita. Setelah itu aku keluar sebentar. Begitu kembali, lantainya sudah ada bercak-bercak aneh. Warnanya hijau kebiruan seperti lendir penyakit. Pegawai kebersihan yang tadi mengikuti dari belakang langsung menutup mulut menahan tawa karena tahu bagaimana Abu Nawas biasanya menghadapi hal seperti ini. Boleh aku lihat embermu? Tanya Abu Nawas. Wanita itu menyerahkannya. Abu Nawas mengaduk isi ember itu dengan gagang sendok kayu dari tukang roti. Airnya berbusa tipis dan berwarna kebiruan. Sabun apa yang kau pakai? Tanya Abu Nawas. Sabun baru. Katanya antibakteri 3 kali lipat. Mahal pula. Dan kau menyapu lantai toilet yang terkena sinar matahari langsung dari jendela? Tanya. Abu melanjutkan. Iya. Memang kenapa? Abu Nawas berdiri sambil menghitung sesuatu dengan jemarinya, seolah sedang menjumlahkan hutang seminggu penuh. Sabun yang kau pakai berubah warna jika terkena sinar matahari. Busa yang menempel di sela-sela lantai menyerap cahaya dan berubah warna menjadi hijau kebiruan. Itu bukan lendir penyakit. Itu justru tanda sabunmu bekerja. Wanita itu terpaku. Itu sabun bekerja. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Kalau warna sabunmu berubah menjadi ungu menyala,
Barulah kau harus panik, karena itu berarti minyak gorengmu tumpah ke lantai. Pegawai kebersihan langsung terbahak. Wanita itu mulai menyadari betapa tegangnya ia tanpa alasan. Jadi, lantai itu aman. Aman, jawab Abu Nawas. Yang tidak aman adalah pikiran manusia yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum diperiksa. Wanita itu mengembuskan napas lega dan kembali ke toilet dengan senyum lebar. Namun, baru beberapa langkah, seorang pemuda kurus muncul sambil membawa papan pengumuman. Abu Nawas, tolong tentukan apakah aku harus menempelkan papan ini atau tidak. Abu Nawas membaca isi papan itu. Peringatan. Dudukan toilet dapat menyebabkan 30 jenis penyakit mematikan. Abu Nawas mengangkat alis tinggi-tinggi. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Dari seorang pedagang jamu, jawab pemuda itu cepat. Katanya, kalau orang takut toilet umum, mereka akan lebih banyak beli jamunya. Pegawai kebersihan spontan memegangi kepala. Aduh. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan tatapan campuran antara iba dan geli. Kau tahu kenapa orang mudah ditakut-takuti tentang toilet? Pemuda itu menggeleng. Karena orang tidak bisa melihat bakteri. Apapun yang tak terlihat membuat manusia membayangkan hal yang jauh lebih menakutkan dari kenyataannya. Pemuda itu menatap papan yang ia bawa. Jadi, harus aku pasang. Pasang saja, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Tapi ganti tulisannya. Pemuda itu mengeluarkan kapur. Apa tulisannya? Abu Nawas menunjuk papan itu sambil berkata pelan. Tulislah, toilet ini aman. Yang penting cuci tangan dan jangan percaya pedagang jamu yang suka menakut-nakuti. Pegawai kebersihan tertawa sambil bertepuk tangan. Pemuda itu terdiam, lalu dengan patuh menghapus tulisan lamanya dan mengganti sesuai saran Abu Nawas. Ketika papan itu berdiri tegak di depan toilet, orang-orang yang lewat membaca dan saling tersenyum. Beberapa malah merasa lebih tenang dan masuk tanpa ragu. Abu Nawas berjalan pergi sambil mengunyah roti sisa terakhir, lalu bergumam. Jika ketakutan lebih cepat menyebar daripada penyakit, setidaknya seseorang harus menyembuhkan ketakutan itu dulu. Di belakangnya, pegawai kebersihan saling menatap dan sepakat bahwa Abu Nawas baru saja menyelesaikan 3 masalah toilet sekaligus, tanpa menyentuh satu pun toiletnya. Para penghuni pasar mulai membicarakan papan baru di depan toilet umum itu. Ada yang tersenyum lega, ada yang mengangguk-angguk paham, dan ada juga yang tiba-tiba mencuci tangan 2 kali lebih lama dari biasanya. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ringan dan lucu. Di tengah keramaian itu, seorang bocah kecil berlari menghampiri Abu Nawas sambil membawa secarik kertas lusuh. Abu, ayahku suruh aku tanya ini, katanya sambil mengulurkan kertas yang penuh coretan terburu-buru. Abu Nawas mengambilnya. Tertulis. Benarkah dudukan toilet bisa memindahkan penyakit kulit hanya dengan sekali duduk? Abu Nawas tertawa kecil. Ayahmu ini keras kepala. Padahal ia pernah duduk di batu pinggir sungai yang lebih kotor daripada toilet pasar, tapi tak pernah apa-apa. Bocah itu berkedip bingung. Jadi bagaimana, aku jawab ayah. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengannya. Katakan pada ayahmu, penyakit tidak muncul hanya karena seseorang menyentuh benda yang disentuh orang lain. Penyakit muncul jika seseorang tidak menjaga kebersihannya sendiri. Dan katakan juga, kalau ayahmu bisa sakit hanya karena duduk sebentar, berarti ia bukan salah tempat duduknya, tapi salah cara hidupnya. Bocah itu tertawa lebar dan berlari pulang sambil meneriakkan jawaban itu dengan bangga. Pegawai kebersihan yang masih mengamati dari jauh mendekat lagi. Abu, sepertinya hari ini semua orang bertanya soal toilet. Kau tak capek menjawabnya? Abu Nawas mengibaskan tangannya. Tidak. Yang melelahkan itu bukan pertanyaannya, tapi ketakutan yang sama terus diulang-ulang.
Pegawai itu mengangguk pelan. Jadi, menurutmu apa pelajaran yang harus kami sampaikan kepada orang-orang? Abu Nawas menatap sekitar, pasar ramai, penjual makanan, anak-anak bermain, orang keluar masuk toilet dengan lebih santai. Pelajarannya sederhana, katanya akhirnya. Dunia ini penuh hal yang kotor. Tapi kebanyakan tidak berbahaya. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika orang berhenti berpikir, lalu mulai menuduh sesuatu yang tidak bersalah. Pegawai kebersihan menatap papan pengumuman baru yang berdiri tegak. Dan itu termasuk dudukan toilet. Ya, jawab Abu Nawas. Dudukan toilet tidak pernah berniat jahat kepada siapapun. Iya. Hanya benda diam. Yang membuatnya menakutkan adalah bayangan manusia sendiri. Saat Abu Nawas bersiap pergi, seseorang dari kejauhan tanpa sengaja memercikkan air dari ember ke lantai. Orang-orang menoleh panik, tapi Abu hanya tersenyum, dan semua tiba-tiba merasa tidak perlu takut. Mereka malah tertawa bersama. Abu Nawas akhirnya berjalan perlahan keluar dari pasar, meninggalkan suasana yang lebih tenang daripada sebelumnya. Pegawai kebersihan melihatnya pergi dan berbisik kepada rekannya. Heran ya, hari ini Abu tidak menyentuh satu pun sudut toilet. Tapi rasanya, semua toiletnya jadi lebih aman. Rekannya mengangguk. Bukan toiletnya yang bersih, tapi kepalanya orang-orang. Suara tawa kecil dari para pedagang mengikuti langkah Abu Nawas yang menjauh, seolah seluruh pasar memahami satu hal yang baru saja ia ajarkan tanpa mereka sadari. Ketakutan mudah menular, tapi sedikit akal sehat dapat menyembuhkan seluruh kota.